Tuh ditengok lagi. Memang betulan perempuan masih dalam posisi yang sama. Langsung keluar si Sinta kan mau masih lagi. Waktu dia keluar udah gak ada perempuan tuh. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat makan buat kalian semua. Apa lauk malam ini, Wak? Enak makan ya. Habisin makanannya. Lagi pada di mana kalian? Lagi ada di rumah atau mungkin di tengah perjalanan sambil naik mobil, atau mungkin ada yang lagi nonton aku lagi nginap di hotel nih. Nah, buat kalian yang lagi di hotel, Wak, hati-hati ya. Banyak-banyaklah kalian berdoa semoga kalian gak ngalamin kejadian horor seperti apa yang akan aku ceritakan malam ini, Wak. Seperti aku tulis di judul, di KHW 294 ini aku akan bercerita tentang kejadian menyeramkan yang terjadi di sebuah hotel. Kisah ini dialami sama Wak kita dan juga temannya pas mereka ini lagi work from hotel, Wak, selama beberapa hari. Di hari-hari pertama semua masih berjalan aman-aman aja. Tapi di malam terakhir mereka menginap di sana, suasana tiba-tiba berubah, Wak. Berbagai kejadian mulai terjadi menghantui mereka, mulai dari tirai jendela yang terbuka sendiri, panggilan telepon misterius, sampai ke penampakan-penampakan yang Wawa lihat di kamar hotel itu. Bahkan Wawa ini sempat protes, Wak, ke staf hotel juga, tapi sayangnya staf hotelnya juga nggak bisa menjawab misteri menyeramkan yang dialami sama Wawa di hotel itu. Makin penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Sinta dari Jawa Timur. Halo Sinta. Nah, jadi ceritanya pada pertengahan tahun 2021 lalu, Sinta ini lagi ada proyek kerjaan, Wak, sama temannya yang namanya Dian di salah satu kota yang ada di Jawa Tengah. Kita sebut aja lah namanya kota A ya. Nah, proyek ini membuat mereka berdua harus stay di sana selama 4 hari 3 malam. Selama stay di kota A, Wak, Sinta dan Dian ini memilih untuk nginap di hotel. Jadi mereka ini work from hotel gitu lah, Wak. Nah, lalu setelah mereka ini nyari review hotel yang bagus melalui pencarian Google, Wak, pilihan mereka pun jatuh pada hotel yang namanya Hotel Kencana Mulia. Ica-icanya ini nama samaran ya, Wak ya. Nah, hotel ini lokasinya strategis sekali, mau kemana-mana dekat, harganya juga terjangkau, fasilitasnya juga lengkap, dan yang paling penting di sana tuh juga ada macam co-working space gitu lah, Wak, yang bisa dipakai buat kerja gitu. Nah, adalah tuh akhirnya mereka pilih Hotel Kencana Mulia itu. Singkatnya, berangkatlah Sinta dan Dian ke sana. Nah, pas check-in mereka ini dapat kamar di lantai 3 nomor 313. Dan nah, kamarnya kurang lebih kayak gini, Wak ya. Waktu masuk, di sebelah kanan pintu masuk ada kamar mandi yang dilengkapi sama shower. Nah, maju lagi di samping tempat kamar mandi itu, Wak, ada telepon kamar di atas mejanya. Di samping telepon ada kasur double bed yang untuk 2 orang itu. Dan selain itu di kamar mereka ini juga ada TV sama sofa. Jadi kurang lebih memang macam kamar hotel pada umumnya, Wak, denahnya. Nah, di kamar ini juga ada satu bagian yang perlu kalian perhatikan, Wak, yaitu salah satu dinding kamar mandi yang menghadap ke kasur itu terbuat dari kaca transparan gitu. Terus kacanya ini bisa dibuka tutup pakai tirai gulung atau roller blind tuh loh, tirai yang bisa dinaik turunin tuh macam jendela kereta atau kelengana. Pakai itu. Jadi kalau misalnya tirainya dibuka atau dinaikin, otomatis orang yang ada di dalam kamar mandi bisa ngelihat suasana kamar. Begitu juga sebaliknya, Wak ya. Orang yang lagi rebahan di kasur bisa nengok orang yang ada di dalam atau bisa nengok suasana yang ada di dalam kamar mandi gitu. Kebayang ya? Nah, adalah tuh. Sesampainya di kamar, Sinta sama Dian pun langsung bersih-bersih nih, Wak, dan mereka istirahat dulu. Baru esokan paginya setelah mandi dan juga sarapan, mereka langsung turun ke area co-working space tadi, Wak, yang ada di lantai 1 untuk bekerja. Nah, seharian itu udah mereka sibuk meeting sama klien aja, mereka kerja depan laptop masing-masing gitu kan. Karena agenda hari itu lumayan padat, mereka baru bisa balik ke kamar sekitar jam 7 malam. Nah, itu hari pertama. Keesokan harinya agenda mereka masih kurang lebih sama, Wak. Mereka bangun pagi, mandi, sarapan, ketemu klien, kerja di co-working space, terus dan malamnya baru balik lagi ke kamar jam 7. Sampai di situ di hari kedua ini, Wak, semua kegiatan mereka masih aman-aman aja. Tapi pas memasuki hari ketiga nih barulah di sini berbagai kejanggalan mulai terjadi nih, Wak. Ya. Jadi ceritanya di hari ketiga seperti biasa ya, tadi tuh lah Sinta sama si Dian ini baru selesai kerja sekitar jam 7 malam dari co-working space. Lalu pas mereka balik ke kamar untuk istirahat, waktu udah buka pintu, Sinta tuh langsung notice kok kayak ada yang janggal di kamar ini ya. Nah, ternyata waktu itu, Wak, Sinta ini gak sengaja noleh ke arah kamar mandi. Dan tirai atau roller blind kamar mandi yang nyambung ke apa itu, Wak, terbuka, naik gitu loh. Sinta kebatin, perasaan tadi sebelum ninggalin kamarnya tirainya udah kututup lah. Kok bisa kebuka? Apa dia yang ngebuka? Tapi gak mungkin orang dia dari tadi nempel terus sama aku di co-working space kan.
Dia juga nggak ada, aku tengok balik-balik ke kamar. Pun tadi pagi dia duluan yang mandi, aku yang berikutnya. Terus aku juga yang terakhir buka. Berarti harusnya orang terakhir di kamar mandi nih. Gak mungkin juga aku tidur dalam keadaan ini terbuka. Orang masih ada Dian kok di kamar aku. Siapa nih yang buka tirainya nih? Kata si Sinta udah mulai kok bisa gitu. Nah, di tengah kebingungan itu si Sinta ini masih coba positive thinking. Lupa aku, kamar ini kan selalu dibersihkan sama housekeeping tiap hari kan. Bisa jadi aja waktu mereka lagi bersih-bersih, mereka lupa nggak nutup tirainya lagi. Ya dong, bisa masuk akal ya kan. Nyanyi housekeeping nih yang ngangkat atau yang narik si Gorden itu kan. Nah di situ iya ding ada housekeeping. Berarti di situ si Sinta udah yakin kalau yang ngebuka tirai itu ada housekeeping. Nah dia nggak ambil pusing lagi tuh sama kejanggalan itu, Wak. Nah Sinta masuklah itu ke kamar mandi, dia tutup tirainya lagi, dia bersih-bersih bentar, dan di situ Sinta nggak cerita apa-apa ke Dian, Wak. Yang ada di situ dia langsung ngajak Dian untuk packing karena malam itu malam terakhir mereka kan 4 hari 3 malam kan. Itu adalah malam terakhir mereka untuk menginap di sana. Besok jam 12 siang mereka udah harus check out. Nah malam itu packing semua. Waktu udah selesai packing tuh sekitar jam 11 siang jam 11 malam. Dan setelah itu mereka langsung tidur gara-gara udah capek kali kan hari ketiga tuh Nat. Waktu itu Sinta tuh duduk yang di sisi kasur dekat telepon kamar, Wak. Ini dinding kamar mandi berkaca, telepon kamar, ini Sinta, sini si Dian yang di dekat balkon, ya. Dah tidur lah mereka. Waktu aku lagi enak-enak tidur, tiba-tiba jam 2 malam Sinta ini kebangun kaget gara-gara dia ngedenger ada suara nada sambung telepon, Wak. Kencang kali suara tuh, macam lagi di loudspeaker. Jadi suara nada sambung, Wak, ya. Suara yang persis kalau kita lagi nelpon orang kan tutut di sini. Nah, itu suara nada sambungnya, bukan suara telepon masuk, bukan suara nada sambung. Dengan mata masih terkantuk-kantuk terbangun Sinta, ini suara apa deh? Carilah sumber suara. Dan ternyata suara nada sambung itu tuh berasal ya dari telepon di sebelah dia, telepon hotel. Cuman anehnya di sini, Wak, si gagang telepon itu nggak keangkat sama sekali. Jadi masih nempel posisinya dekat telepon itu. Padahal kan kalau misalnya kalian tahu nih ya, pas di bawah gagang telepon tuh kan biasanya ada satu tombol tuh, tombol yang otomatis langsung kayak gitu. Tombol namanya switch hook, namanya saklar telepon. Kalau gagangnya ditaruh di sana kan tombol itu ketekan otomatis kan, Wak, dan otomatis juga nada sambung telepon itu pasti juga langsung terputus. Begitu juga sebaliknya kalau misalnya gagangnya diangkat baru mau telepon siapa nih gitu kan. Nah ini gagangnya di situ, Wak, nempel. Bingung si Sinta, ini gagang teleponnya nggak keangkat tapi kok sinyal teleponnya bisa nyambung. Ini siapa pula yang nelpon pakai telepon kamar aku nih? Aku sama Dian kan tidur, senggol sama aku mungkin ya. Masa kali aku tidur kesenggol, kepencet kayak gitu loh. Dia masih mungkin masih kesenggol sama aku, toh juga ada di sebelah aku Nat ya kan. Ya udahlah dimatiin aja tuh sama si Sinta. Sinta angkat gagangnya, dimatikan, ditaruh lagi. Dah enggak ada lagi suara tuh. Dah mau balik tidur lagi nih, Wak. Pas baru aku mau pejam mata dan mau balik tidur lagi nih Nat ya. Nada sambung tuh bunyi lagi. Tutut, kayak gitu. Ditoleh lagi nih, apa nih, ngapa pula bunyi lagi? Dan sama, Wak, gagang telepon tuh masih dalam posisi semula, masih nempel, nggak kesenggol sama aku sama sekali. Nah dia nggak keangkat sedikit pun. Tapi suara tutut keluar lagi. Apa nada sambungnya nyala sendiri lagi nih? Ini teleponnya error apa kayak gimana? Ya ganggu orang tidur aja. Kesal si Sinta tadi kan mau dimatikannya lagi, Wak. Tapi sebelum sempat dia ngangkat mau matikan itu telepon, Wak, tiba-tiba terdengar suara perempuan dari telepon. Jadi macam ke loudspeaker gitu. Halo, selamat malam. Dengan resepsionis, ada yang bisa dibantu? Suaranya kayak gitu, Wak. Pas dengar suara itu langsung merinding aku. Nah, dia ini aku juga ikutan merinding, Cinta. Kenapa?